Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba membahas materi kekongruenan dan kesebangunan. Sebelum kita lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu kongruen dan apa itu sebangun. Selain itu ada lagi yang perlu kita ketahui adalah sudut-sudut seletak dan sisi-sisi seletak atau bersesuaian. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke ini, kita coba selidiki dua bangun ini ABCD dan EFGH. Kita lihat sudut-sudut yang seletak. Sudut seletak itu sudut yang letaknya sama atau sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi seletak atau bersesuaian itu sama ya. Sudut-sudut seletak di sini adalah sudut A. Ini seletak dengan sudut E. Sudut A seletak dengan sudut E, terletak di tempat yang sama ya. Atau namanya sudut A bersesuaian dengan sudut E. Kalau kita perhatikan gambar ini, sudut A besarnya sama dengan sudut E. Kita perhatikan lagi sudut B. Sudut B. Sudut B itu seletak atau bersesuaian dengan sudut F. Kita kasih tanda yang sama. Sudut B besarnya sama dengan sudut F. Kita perhatikan lagi sudut C. Sudut C. Seletak dengan sudut G. Atau sudut C itu bersesuaian dengan sudut G. Kalau kita perhatikan sudut C sama dengan sudut G. Yang terakhir sudut D. Seletak dengan sudut H. Atau sudut D bersesuaian dengan sudut H. Sudut D sama dengan sudut H. Ini sudut-sudut yang seletak atau sudut-sudut yang bersesuaian. Sekarang kita coba lagi istilah sisi-sisi yang seletak atau sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB itu seletaknya dengan EF atau AB bersesuaian dengan EF. Coba kita lihat AB panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata sisi AB panjangnya sama dengan sisi EF, seletak, bersesuaian. Kita perhatikan lagi. AD seletak atau bersesuaian dengan EH. Kita lihat panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. AD bersesuaian dengan EH atau seletak dengan EH. Berarti karena panjangnya sama maka AD sama dengan EH. Kita lihat lagi DC. DC seletak dengan HG. Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5 juga 12 satuan. Maka DC bersesuaian dengan HG, panjangnya sama. Kalau sudut yang bersesuaian atau seletak besarnya sama dan panjang sisi yang seletak
sama, bentuk bangunnya juga sama, maka kedua bangun ini disebut kongruen. Berarti A, B, C, D itu kongruen dengan E, F, G, H. Berarti kongruen itu apa? Kongruen ada dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika, jadi kongruen yang pertama sama bentuk. Ini bentuk bangunnya sama. Yang kedua, sudut seletak besarnya sama. Sudut seletak sama besar. Yang ketiga, sisi seletak atau sisi yang bersesuaian sama panjang. Berarti kongruen adalah dua bangun dikatakan kongruen jika bangunnya sama atau bentuknya sama, sudut seletak besarnya sama, dan sisi-sisi yang seletak panjangnya sama. Ini disebut kongruen. Berarti kongruen itu sama bentuk dan sama ukurannya. Itu yang disebut dengan kongruen. Lagi ya, kongruen itu adalah sama bentuk dan sama ukurannya. Kita lanjut. Yang kedua. Yang kedua, sebangun. Yang kedua, kesebangunan bangun datar. Kita perhatikan dulu ketiga gambar ini. Ini gambar persegi panjang. Kita tahu kalau persegi panjang berarti keempat sudutnya sama besar. Oh, berarti ini sudut-sudut letaknya kita bandingkan dulu dua-dua ya. Kita lihat yang ABCD dulu dengan EFGH. Sekarang ini sudut seletak. Ini seletak dengan sini ya. Lalu yang ini seletak dengan yang ini. Yang C seletak dengan G. Sekarang yang di sini 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perhatikan, ini gambar yang pertama. Yang pertama, sudut A sama dengan sudut E. Seletak tadi ya. Sudut B sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut G. Sudut D seletak dengan sudut H besarnya sama. Sekarang kita lihat sisi seletaknya. Kalau AB seletaknya dengan EH. Berarti kita bandingkan dulu ya. Berarti A, B, C, D dibanding E, F, G, H. Sisi yang bersesuaian itu AB dengan EF nanti ya, bersesuaian ya. Lalu BC ya, AB dengan EF, BC dengan FG, CD dengan GH, bersesuaian ya. CD dengan GH bersesuaian ya, atau
AD seletak atau bersesuaian dengan EH. Betul enggak? AB dengan EF, gitu. BC dengan FG, CD dengan GH, AD dengan EH. Sudah selesai ya? Sekarang kita lihat satuan ukurannya. AB 6, EF 10, BC 4, FG 6. Kita lihat lagi, CD 6, GH 10, AD 4, EH 6. Perbandingan waktu kelas 7 bisa dikecilkan ya. Ini menjadi 3/5 sama-sama dibagi 2 ya. Ini kalau disederhanakan menjadi 2/3. Ini kalau disederhanakan 3/5. Ini menjadi 2/3. Perhatikan. Ternyata perbandingan sisi-sisi seletak atau bersesuaiannya tidak sama. Kalau tidak sama, maka ABCD tidak sebangun dengan EFGH. Tidak sebangun. Sekarang bagaimana kalau yang pertama dengan yang ketiga? Kita lihat yang nomor 2. Kalau sudut-sudutnya ini sama ya. Ini sama, seletak dengan A. Yang D seletak dengan L. Yang B seletak dengan J. Yang C seletak dengan K. Sisi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 1, 2, 3, 4. Oh, di sini 8. Berarti di sini juga 12, di sini 8. Kalau sudut-sudutnya sama ya, sama. Sekarang yang kita selidiki adalah perbandingan sisi seletaknya. Perbandingan sisi seletaknya berarti ABCD dibanding dengan IJKL. Nah, jadi sisi seletaknya nanti AB seletaknya dengan IJ, BC seletaknya dengan JK, CD seletaknya dengan KL, lalu AD seletaknya dengan IL. Sekarang kita bandingkan. AB seletaknya dengan IJ. Kita masukkan angka-angkanya. AB 6, IJ 12 sama dengan BC 4, JK 8, CD 6, KL 12, AD 4, IL 8. Kalau kita sederhanakan, ini setengah, ini setengah, ini 1/2, ini juga 1/2. Perhatikan perbandingan sisi-sisi seletaknya sama. Oh, berarti AB CD sebangun dengan IJKL. Ini sebangun, lambangnya seperti ini ya. Sekarang kita perhatikan lagi yang ketiga. Yang ketiga, gambar kedua dengan gambar ketiga.
Sudut-sudutnya jelas sama sudah ya. Nah, yang kita bandingkan adalah sisinya. Berarti kalau gambar kedua itu EFGH dibanding dengan IJKL. Berarti ini EF banding IJ. Perhatikan cara membandingkannya. FG dengan JK, GH dengan KL, dan EH dengan IL. Kita masukkan angka-angkanya. EF bersesuaian dengan IJ, berarti 10 banding 12. Sama dengan FG. FG 6 banding JK 8. GH 10, KL 12. EH 6 per 8. Kalau dikecilkan menjadi 5 per 6. Yang di sini menjadi 3 per 4. 5 per 6, 3 per 4. Berarti bangun EFGH tidak sebangun. Berarti ini tidak sebangun ini. Yang sebangun cuman ini juga tidak sebangun. Berarti ABCD tidak sebangun dengan EFGH karena sisi-sisi seletaknya tidak memiliki perbandingan yang sama. Ini enggak sama nih, 3/5 nih, 2/3 nih tidak sama. Kalau ini ABCD sebangun dengan EFGH. Kalau yang ini ABCD sebangun dengan IJKL karena sisi yang bersesuaian atau sisi-sisi yang seletak memiliki perbandingan yang sama. Ini sama-sama setengah. Kalau yang ini EFGH tidak sebangun dengan IJKL karena ini sisi-sisi seletaknya tidak memiliki perbandingan yang sama atau perbandingan sisi-sisi seletaknya tidak sama. Oh, kalau begitu syarat sebangun apa? Sebangun syarat yang pertamanya bentuknya sama, jadi sama bentuk. Yang kedua apa? Sudut seletak sama besar. Syarat yang ketiga, sisi seletak memiliki perbandingan yang sama. Ya. Yang pertama tidak sebangun karena tidak memiliki perbandingan yang sama atau perbandingannya tidak sama. Kalau yang kedua ini gambar pertama dengan gambar ketiga sebangun. Kenapa sebangun? Karena perbandingan sisi-sisi seletaknya sama. Kalau yang ini, yang kedua dengan ketiga tidak sebangun karena perbandingan sisi seletaknya tidak sama. Maka sebangun syaratnya sama bentuk. Yang kedua, sudut seletak sama besar. Yang ketiga, sisi seletak memiliki perbandingan yang sama. Itu sebangun. Kalau gitu ada istilah kongruen, pasti sebangun. Kalau sebangun belum tentu kongruen. Ingat-ingat ya. Kongruen sudah pasti sebangun. Sebangun belum tentu kongruen. Nah, sekarang
Bangun-bangun ruang yang pasti sebangun. Kira-kira apa saja yang pasti sebangun? Bangun-bangun ruang yang pasti sebangun. Kira-kira bangunnya apa saja? Jadi bangun-bangun ruang yang bangun-bangun datar yang pasti sebangun. Yang pertama adalah bangun-bangun yang sisinya sama panjang, misalnya segitiga sama sisi. Jadi segitiga sama sisi itu walaupun ukurannya dibuat bermacam-macam, dia pasti tetap sebangun. Lingkaran juga pasti sebangun. Beberapa persegi. Persegi itu kan keempat sisinya sama. Di persegi itu walaupun ukurannya dibuat bermacam-macam, persegi itu masih pasti sebangun. Jadi yang bisa dikatakan sebangun itu jika panjang sisi-sisinya sama. Sekali lagi ya, bangun-bangun yang pasti sebangun adalah lingkaran, segitiga sama sisi, persegi, dan yang lain-lain jika panjang sisinya sama. Misalnya segi 8 beraturan, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan. Itu sama kan semua sisinya, maka bangun-bangun itu pasti sebangun. Dan kita lanjutkan. Contoh soal. Nah, kalau tadi menentukan sebangun kita udah paham tadi ya. Menentukan sebangun keempat sisinya. Jadi semua sisi yang seletak sama besarnya, sisi-sisi seletak memiliki perbandingan yang sama. Sekarang contoh yang pertama. Jika kedua bangun sebangun, tentukan panjang X. Sini ada dua bangun yaitu persegi panjang. Persegi panjang kecil banding persegi panjang besar. Berarti kita bisa menggunakan istilah persegi panjang kecil banding persegi panjang besar. Ingat sisi seletak yang kita bandingkan adalah sisi seletak. Berarti yang ini 4 cm seletak dengan 6 cm. Jadi lebar dengan lebar. Kalau yang atas kecil, yang bawah besar, maka ini semuanya nanti unsur yang di atas kecil semua ya. Nah, ini sebanding dengan 6 banding X. Nah, kalau ada soal seperti ini bagaimana cara menyelesaikan waktu kelas 7? Kecil banding besar berarti 4 banding 6. Nanti harus sebanding dengan 6 banding X. Kalau ada soal seperti ini waktu kelas 7 penyelesaiannya kita kali silang. Berarti 4 dikali dengan X sama dengan 6 dikali 6. Oh, berarti X-nya sama dengan 6 dikali 6 dibagi 4. X sama dengan berapa ini? 36 bagi 4 adalah 9 cm. Ternyata panjang X-nya 9 cm. Cara menentukannya seperti tadi, menggunakan perbandingan sisi-sisi yang seletak. Kita coba lagi soal yang nomor 2. Soal nomor 2. Jika trapesium ABCD sebangun dengan trapesium AEFG. Panjang AB 42. Tentukan panjang EB. Panjang EB berarti kita letakkan di sini. Yang ditanyakan kita beri X. Yang ditanyakan X EB. Supaya mudah menyelesaikannya, maka gambar ini kita pisahkan menjadi 2 gambar. Maaf ya, saya gambarnya sembarang. Kita pisahkan dulu yang besar dengan yang kecil. Ini untuk supaya kita teliti menggunakan ukurannya. Yang besar namanya ABCD, yang kecil namanya AEFG. Kalau sudutnya ini sama nih ya, ini sama dengan ini. Yang ini
sama dengan ini. Sudut B sama dengan sudut F. Sudut A sama, ini milik berdua ini. Nah, setelah kita pisah, karena kita mau panjang EB, maka kita harus melengkapi ukurannya. Yang kecil ukurannya berapa? GA ukurannya 18. AD GA 18. Berarti AD gimana? AD adalah 18 ditambah 9. AD 18 tambah 9 berapa? 27 cm. AB di sini katanya AB 42 cm. Berapa AE? Nah, kalau AB 42, maka AE ini 42 itu kan AE ditambah X. AB 42, maka AE-nya sama dengan 42 dikurangi X. Perhatikan cara menentukan ukurannya, ini penting. Salah meletakkan ukurannya, kalian akan salah menghitung. Sekali lagi ya, setelah kita pisah gambarnya, gini. Jadi supaya kalian teliti dengan ukurannya, gambarnya dipisah. Supaya tidak bingung. Tapi kalau kalian sudah paham, tidak dipisah, tidak apa-apa. Kalau belum paham, kita pisah dulu gambarnya menjadi gambar yang kecil dan gambar yang besar. Sekali lagi ya. Yang kecil namanya AEFG, yang besar ABCD. Yang kecil ukurannya 18. Yang besar, ayo jangan salah ya, yang besar bukan 9. Yang besar ini kita gabung menjadi 27. AB 42. 42 itu AE ditambah X. Nah, kalau AB 42, maka AE-nya adalah 42 dikurangi X. Baru kita bandingkan. Sisi seletaknya kita buat kecil banding besar. Ini pakai patokannya ya. Sekarang yang kecil. Yang kecil 18, yang seletak ya dengan 27. Sama dengan yang kecil 42 dikurangi X per 42. Supaya tidak sulit menghitung, ini kita kecilkan menjadi berapa nih? 2 per 3 sama dengan 42 dikurangi X per 42. Kita kali silang ya. Kita kali silang, berarti yang ini kalau dikali silang menjadi 126. Yang ini min 3X. Sama dengan, kalau ini kita kalikan menjadi 84. Waktu kelas 7 menyelesaikan soal seperti ini, berarti ini tukar tempat ya. Kalau variabelnya ada di sini tengah, maka tukar tempat 126 dikurang 84 sama dengan 3X. Ini kalau dikurangkan berapa? 42 sama dengan 3X. Oh, berarti X-nya sama dengan 42 dibagi 3. 14 sama dengan X. Ternyata X-nya X sama dengan 14 cm. Nanti ya, kalau ada soal seperti ini kita pisah dulu gambarnya supaya teliti. Lalu waktu membandingkan kita gunakan kecil banding besar. Besar banding kecil juga boleh, tapi hati-hati ya, kalau yang di atas yang besar, semua unsur di atas besar, yang di bawah yang kecil. Ternyata panjang EB sama dengan 14 cm. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Kita baca soalnya dulu ya. Sebidang tanah berbentuk jajar genjang. Di bagian tengah tanah itu akan dibuat taman bunga
dengan ukuran panjang 30 meter, tinggi 12 meter. Di sekeliling taman akan dibuat jalan. Jika panjang tanah 40 meter, hitunglah luas jalan itu. Nah, kalau kita nyatakan dalam gambar seperti ini ya. Mula-mula ini tanahnya, ukurannya panjang tanahnya 40 meter, tanahnya berbentuk jajar genjang. Di tengah-tengahnya akan dibuat taman seperti ini. Tamannya ukurannya 30 meter, tinggi 12 meter. Di sekeliling taman akan dibuat jalan. Berarti ini jalannya, yang di akhir ini jalannya. Pertanyaannya, hitunglah luas jalan. Kita ingat-ingat dulu waktu kelas 7, luas jajar genjang itu apa? Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Nah, untuk mencari luas jalannya ini berarti kita menggunakan luas jalan. Berarti ini menjadi luas yang besar dikurangi luas yang kecil. Nah, untuk mencari luas kecil lengkap ukurannya. Yang jadi masalah untuk mencari luas yang besar. Jajar genjang yang besar. Jajar yang genjang yang besar tingginya belum ada. Yang ada hanya alasnya. Berarti kita cari dulu menggunakan perbandingan sisi seletak. Nah, sekarang kita cari tingginya ya. Berarti sisi seletak. Mau kecil dibanding besar. Berarti yang kecil 30 dibanding 40 sama dengan yang kecil 12 dibanding tinggi yang besar. Supaya gampang hitung ini kita kecilkan. 3/4 sama dengan 12 banding tinggi yang besar. Yang kita cari kan tinggi yang besar ya. Kita kalikan silang berarti 3 kali tinggi yang besar sama dengan 4 dikali 12. Berarti tinggi trapesium besar 4 kali 12 dibagi 3. Boleh tadi ya? 3. Oh, berarti tinggi yang besarnya sama dengan 4 ya. 16 cm. Tinggi yang besar ternyata 16 cm, tinggi yang kecil 12, alas yang kecil 30, alas yang besar 40. Baru kita cari luas jalan. Jadi luas jalannya kita masukkan. Luas jalannya sama dengan luas yang besar itu alas kali tinggi yang besar ya. Berarti 40 cm dikali 16 cm dikurangi 30 cm kali 12 cm. Berarti luas jalannya sama dengan 640 cm kuadrat dikurangi 360 cm kuadrat. Oh, ternyata luas jalannya sama dengan 280 cm kuadrat. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Kita bacakan soalnya dulu ya. Sebuah foto berukuran 30 cm, lebarnya 30 cm dan tingginya 45 cm, akan ditempelkan pada selembar karton. Di sebelah kiri, kanan, dan atas foto masih terdapat karton selebar 5 cm. Jika foto dan karton sebangun, hitunglah lebar karton di bawah foto. Soal ini kalau kita gambarkan seperti ini ada foto ini, foto. Nah, ukuran fotonya 30 cm, lebarnya tingginya 45 cm, ditempel pada karton. Di sisi sebelah kiri, kanan, dan atas itu
tersisa 5 cm. Berarti ini 5 cm. Pertanyaannya, berapa lebar karton di bawah foto? Berarti kalau ini 30, di sini 5, di sini 5, berarti lebar kartonnya berapa ini? Berarti 5 tambah 30 tambah 5, ya toh? 5 tambah 30 tambah 5. Oh, berarti di sini 40. Bisa dipahami? Kalau fotonya lebarnya 30, ditempel di karton, ini sisanya 5 cm, di sini 5 cm, berarti lebar kartonnya 40 cm. 5 tambah 30 tambah 5, 40 cm. Berapa tinggi karton? Oh, tinggi kartonnya berarti 5 tambah 45, 50 ditambah X. Berarti di sini 50 ditambah X. Hati-hati menentukan ukuran. Sekali lagi ya. Salah meletakkan ukuran, nanti salah membandingkan atau salah menghitung hasil akhirnya. Perhatikan sini ya. Kalau lebar foto 30, sedangkan sisi kiri dan kanan bersisa 5, berarti ini jadi 10 tuh ya. Ditambah 30 jadi lebar kartonnya 40 cm. Berapa tinggi kartonnya? Nah, ini tadi katanya di sini 5. 5 tambah 45 sudah 50 ditambah X. Oh, berarti panjang kartonnya 50 ditambah X. Sekarang tinggal kita bandingkan deh ya. Bandingkannya kecil atau foto banding karton. Foto banding karton. Jadi kita mencari nilai X-nya menggunakan kecil banding besar atau foto dibanding karton. Berarti kalau foto lebarnya 30, maka karton lebarnya 40, sama dengan tinggi foto 45, tinggi kartonnya 50 ditambah X. Tinggal kita bandingkan ya. Berarti ini kita kali silang 150 ditambah 30 X. Ini semuanya dikalikan ya, kali silang ya. Sama dengan 40 dikali 45. 40 dikali 45. Seratus 50. Ini kalau dikalikan 45 nah, 150 ditambah 30 X sama dengan 1000. Oh, ini maaf bukan 150 ya, 1500 ya. Di sini 1800. Berarti 30 X sama dengan 1800 pindah ruas jadi 1500. 30 X sama dengan 300. Berarti X-nya 300 dibagi 30, X-nya ternyata 10 cm. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada gambar trapesium. Keterangannya, jika TURS sebangun dengan PQUT. Jika TURS sebangun dengan PQUT, tentukan panjang TU. Tentukan panjang TU, berarti yang ini ya. Tentukan panjang TU. Ada keterangan jika TURS sebangun dengan PQUT. Ada keterangan sebangun, kita pisah dulu supaya kita bisa melengkapi ukurannya. Kita pisah dulu ya. Kita pisah dulu.
Di sini PQUT ya. Di sini TURS. Nah, perhatikan cara memisahnya. Yang kecil, besar. Di sini 16, di sini 36. Yang ditanyakan panjang TU, panjang TU. Nah, kalau gitu kita bandingkan. Jadi caranya kita bandingkan lagi. Kecil banding besar. Kalau kecil banding besar berarti 16 dengan TU yang ini ya. Banding TU. Sama dengan yang kecil TU banding 36. Kalau kita kali silang ternyata menjadi TU kuadrat sama dengan 16 kali 36. Kalau kuadratnya kita hilangkan, maka ini menjadi akar 16 kali 36. Maka TU sama dengan 4 kali 6. TU ternyata 24 cm. Benar, bisa dipahami mudah ya. Jadi rumusnya tinggal membandingkan sisi-sisi yang seletak. Supaya kalian mudah meletakkan ukurannya, maka bisa dipisah dulu gambarnya. Gambarnya boleh dipisah, lengkapi ukurannya, baru bandingkan. Sekali lagi untuk membandingkan, kalau misalnya kamu pakai kecil banding besar, berarti yang di atas adalah unsur yang kecil. Yang di bawah unsur yang besar. Pakai besar banding kecil juga boleh. Berarti hati-hati, kalau besar banding kecil, unsur yang atas yang besar, yang bawah adalah unsur-unsur yang kecil. Gimana? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan video ini berguna untuk kalian memahami pembelajaran matematika khususnya untuk kekongruenan dan kesebangunan bangun daftar. Jangan lupa ya, di like, share, komen, dan subscribe video ini. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.